Bagaimana jika 2023 resesi benar terjadi? Bakal jadi tahun yang menyeramkan? Industri akan kacau balau? Atau perusahaan pada tutup? Ibu Sri Mulyani mengungkapkan, kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Hal ini tercermin dari adanya ancaman resesi ekonomi yang menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Lantas pertanyaan besar menghantui rakyat Indonesia, apakah Indonesia dapat bertahan tidak terjatuh dalam jurang resesi? Sektor industri mana saja yang akan terdampak? Tonton video ini sampai selesai agar kamu tahu sektor industri mana saja yang akan terdampak resesi. Siapa tahu perusahaanmu salah satunya. Jadi kamu bisa menyiapkan diri. Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas mengenai 5 sektor industri yang akan merugi ketika resesi 2023 benar terjadi. Kondisi perekonomian di berbagai negara mulai mengalami penurunan, yang menandakan bahwa resesi global semakin nyata. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Resesi telah mulai terasa sejak COVID tersebar di seluruh dunia. Imbasnya perekonomian dunia turun. Diperparah dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan resesi semakin menjadi kenyataan. Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global pun tidak luput dari dampak resesi ini. Beberapa sektor industri akan terdampak oleh resesi yang diprediksi terjadi pada tahun 2023. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minlo? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut beberapa sektor industri yang akan merugi ketika resesi 2023 benar terjadi. Sektor yang akan merugi ketika resesi 2023 benar-benar terjadi adalah properti. Menurut ekonom Universitas Gadjah Mada, Edi Junarsin, sektor properti merupakan salah satu sektor yang sangat terpengaruh kondisi perekonomian. Country Manager Rumah.com, Merinovita, menuturkan, sektor properti jelas menjadi salah satu sektor yang merugi karena naiknya ongkos produksi yang berimbas pada kenaikan harga. Naiknya harga diprediksi akan membuat masyarakat enggan mengeluarkan uang untuk membeli properti. Masyarakat akan lebih berhemat dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan primernya. Selain sektor properti, sektor lain yang akan terkena imbas dari resesi adalah sektor transportasi. Faktor utama yang mempengaruhi industri transportasi secara langsung adalah produksi dan pembelian barang. Ketika resesi terjadi, perputaran produksi dan daya beli akan terganggu, mengakibatkan sektor transportasi terkena imbasnya karena mereka akan lebih jarang mendistribusikan barang. Selain itu, di saat resesi, kegiatan masyarakat untuk bepergian yang tujuannya di luar kebutuhan penting akan cenderung menurun, yang disebabkan karena masyarakat tidak ingin mengeluarkan uang lebih banyak untuk hal yang kurang dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan berbagai moda transportasi mengalami penurunan penumpang. Sebagai contoh, pada 2020 lalu, volume penumpang kereta api jarak jauh sempat menurun drastis yakni sebesar 68% dan volume penumpang pesawat menurun sebesar 66%. Selanjutnya, sektor yang akan merugi ketika resesi 2023 benar-benar terjadi tidak lain tidak bukan adalah sektor pariwisata. Saat resesi terjadi, masyarakat akan mengutamakan hal lain yang lebih penting sehingga mengurangi budget berwisata mereka. Hal tersebut untuk menekan pengeluaran dan mengupayakan uang yang mereka miliki bisa mengcover kebutuhan mereka selama resesi terjadi. Kalaupun harus berwisata, masyarakat akan cenderung memilih untuk berwisata dengan waktu yang lebih singkat, bepergian ke tempat yang lebih murah, dan mempertimbangkan pengeluaran secara berhati-hati. Mengaca pada pandemi COVID di tahun 2020 lalu, yang mengakibatkan banyakannya tempat wisata maupun hotel yang tutup permanen. Oleh karena itu, resesi yang terjadi akan sangat mengancam sektor pariwisata yang sedang berusaha pulih dari pandemi yang lalu. Sektor selanjutnya yang menjadi sorotan karena diprediksi merugi ketika resesi terjadi adalah sektor komoditas pertanian terutama CPO dan karet. CPO dan karet menjadi komoditas yang volatil terhadap resesi dan ketidakpastian ekonomi. Ketakutan yang menyebar di kalangan pembeli akan terjadinya resesi seringkali menyebabkan melandainya harga komoditas tersebut.
Head of Macroeconomic Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, menuturkan, resesi akan berimbas pada permintaan komoditas sehingga akan terjadi koreksi pada harga komoditas. Permintaan ekspor komoditas tersebut secara global menurun sehingga harga melemah. Hal ini berimbas pada menumpuknya suplai komoditas akibat tidak terjual dan pada akhirnya merugikan penjual. Diprediksi, 1-2 tahun ke depan sektor industri ini akan mengalami kenaikan ongkos dan penurunan permintaan akibat resesi. Beralih ke sektor usaha lainnya yang akan merugi ketika resesi terjadi adalah sektor industri yang bahan bakunya diimpor dari luar negeri. Mencatut CNBC, Indonesia menjadi negara yang diperkirakan akan kuat menghadapi resesi global. Namun, apabila resesi benar terjadi, harga komoditas beresiko menurun, dan juga nilai tukar rupiah semakin anjlok. Dapat dilihat bahwa dalam 3 bulan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap US dollar sempat melemah sampai ke angka 15.790. Melemahnya nilai tukar rupiah ini berdampak pada membengkaknya beban impor sehingga menyebabkan harga jual atas barang yang diproduksi di dalam negeri lebih mahal. Contohnya adalah tempe. Makanan yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia terancam mengalami kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya harga kedelai impor. Oleh karena itu, apabila resesi benar-benar terjadi, sektor industri ini akan terkena dampak yang cukup signifikan. Nah, itu dia sektor industri yang akan merugi ketika resesi 2023 benar terjadi. Kalau Sobat 5 ada pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton video Minlo yang lain. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe dan ajak teman kamu ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.